Supreklah cok. Hahaha. Di dunia balap motor, Indonesia telah beberapa kali mengirimkan pembalap ke level internasional. Namun sosok yang satu ini menghadirkan cerita yang berbeda dari generasi sebelumnya. Namanya Veda Ega Pratama. Usianya baru 16 tahun, tetapi jejak langkahnya sudah menembus lintasan-lintasan paling kompetitif di Eropa. Dan hari ini, kita akan melihat mengapa jalur karier yang ia tempuh terasa lebih matang, lebih terstruktur, dan mengapa peluangnya menuju MotoGP terlihat lebih realistis, bukan sekadar numpang lewat. Sebelum Veda, Indonesia telah memiliki deretan nama besar seperti Doni Tata Pradita, Reza Danica Ahrens, Rafid Topan Sucipto, Andi Gilang, Gary Salim, Dimas Eki, Mario Aji, hingga Aldi Satya Mahendra. Mereka semua mencatat sejarah. Ada yang masuk ke Moto2, Moto3, bahkan ada yang menjadi juara dunia di kelas berbeda. Namun harus diakui, sebagian besar dari mereka memasuki kompetisi dunia melalui jalur sepat, wildcard, kontrak singkat, program sponsor. Datang cepat, pergi cepat. Ini bukan soal kemampuan, tetapi soal fondasi yang belum sempat matang. Veda berbeda. Ia tidak melompati pagar, tetapi menaiki tangga satu persatu. Sejak usia 5 tahun, ia dilatih bukan di sirkuit mewah, melainkan di parkiran Pasar Sapi Siono, Gunung Kidul. Kesederhanaan latihannya tidak mengurangi kualitas pembinaan. Ia ditempa dalam teknik dasar, pengereman, bukaan gas, racing line, posisi badan, hingga konsistensi setiap lap. Semuanya diulang setiap hari. Dari motocross kecil, ia naik ke road race nasional. Dari nasional melangkah ke level Asia. Dari Asia menuju Eropa. Dan di setiap tahapan, Veda tidak sekadar hadir, ia menang, ia konsisten. Inilah perbedaan antara sekadar masuk grid dan benar-benar masuk peta persaingan. Di level nasional, namanya mulai sering terdengar saat mendominasi kelas pemula di Honda Dream Cup dan Motor One Prix. Yang menonjol bukan hanya jumlah pialanya, tetapi cara ia mengamankan kemenangan. Tenang, tidak gegabah, dan menjaga ritme balapan. Ketika naik kelas ke mesin lebih besar di Asia Road Racing Championship AP 250, ia tidak gugup. Ia naik podium dan bertarung di barisan depan. Pesannya jelas, ia bukan spesialis motor kecil. Teknik yang kuat membuat perubahan kapasitas mesin bukan masalah. Lalu, meledaklah musim 2023. Veda menjadi kampiun Idemitsu Asia Talent Cup. Bukan juara tipis, melainkan dominasi penuh. Menang 9 dari 10 balapan, mengumpulkan 256 poin, dan mengunci gelar sebelum putaran terakhir. Ini sejarah pertama bagi Indonesia. Di level ini, yang diuji bukan sekadar keberanian, tetapi disiplin teknis dan kecerdasan membaca balapan. Masuk ke Red Bull MotoGP Rookies Cup berarti memasuki jalur resmi menuju MotoGP. Disinilah bakat muda Eropa ditempa. Musim 2025 menjadi panggung pembuktiannya. Di Mugello, ia meraih kemenangan perdana, lalu mencatat double win keesokan harinya. Di Sachsenring, ia kembali menang. 3 kemenangan dalam 4 balapan. Ini bukan cerita ikut balap Eropa. Ini mengibarkan merah putih di podium Eropa. Di FIM Junior GP, tantangannya berbeda. Di sini, pembalap bukan hanya harus cepat, tetapi harus lengkap. Paket KTM dan CF Moto mendominasi, sementara Veda menunggangi Honda NSF 250R yang memiliki geometri, karakter mesin, dan setelan ban berbeda. Adaptasi menjadi kunci. Di Aragon, ia finish posisi 6 di balapan pertama, hasil terbaik musim ini, dan posisi 8 di race kedua. Ia bertahan di front group dan bertarung hingga garis akhir. Tidak selalu manis, tetapi inilah realita pengembangan. Kurva performanya terus menanjak. Secara sederhana, generasi sebelumnya sering masuk cepat lewat wildcard dengan jam terbang terbatas. Veda masuk perlahan sejak kecil. Menang di nasional, juara Asia, menang di Eropa, lalu bertarung di 2 ekosistem pengembangan elit. Rookies Cup dan Junior GP. Jika pembalap sebelumnya berhasil menembus pintu, Veda sedang membangun rumahnya. Fondasi, dinding, atap, lengkap. Kenapa jalur ini penting? Karena MotoGP bukan hanya soal kecepatan puncak. MotoGP adalah soal konsistensi, adaptasi lintasan, manajemen ban, membaca ritme grup, serta pengelolaan risiko. Jalur bertahap memaksa seorang pembalap menguasai satu keahlian di setiap level, sehingga muscle memory dan race intelligence tumbuh seimbang. Teknik Veda sudah memperlihatkan tanda-tanda pembalap papan atas. Input halus, racecraft sabar, dan mental yang stabil hingga lap terakhir. Lihat Mugello, sirkuit cepat yang membutuhkan corner speed tinggi dan kontrol akselerasi keluar tikungan. Cara Veda menang menunjukkan ia paham menjaga traksi ban hingga akhir stint. Sachsenring berbeda, lebih teknikal, banyak tikungan kiri beruntun yang menguras lengan.
Menang di sini berarti ia paham ritme, paham momentum. Di Aragon, meski tanpa podium, indikatornya positif. Gap semakin tipis, overtaking makin bersih, dan degradasi ban lebih terkontrol. Pengamat teknis sepakat, anak ini naik. Peta karirnya jelas. Di Rookies Cup, ia harus mempertahankan kecepatan dan mengumpulkan poin untuk perebutan gelar. Di Junior GP, ia harus menembus top 5 secara reguler, memperbaiki kualifikasi, dan fokus pada simulasi last lap, strategi bertahan, serta mengurangi over-defend di sektor terakhir. Target jangka menengahnya, kursi full season Moto3 yang sesuai gaya balapnya, bukan sekadar kursi yang kosong. Kesimpulannya sederhana, Veda bukan produk jalur instan. Ia adalah produk proses panjang dengan fondasi kuat, tangga prestasi jelas, kemenangan di Asia, kemenangan di Eropa, dan bukti berkelanjutan. Jika pembalap sebelumnya datang seperti tamu undangan, Veda datang untuk menjadi tuan rumah. MotoGP, saat proses ini selesai dan momentum itu tiba, jawabannya akan sendirinya datang. Hingga hari itu tiba, kita dukung bersama, karena setiap cerita besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Sosok Veda Ega Pratama memang mencuri perhatian publik. Konsistensi, proses panjang, dan prestasinya yang terus meningkat membuat banyak fans Indonesia mulai menaruh harapan besar kepada pembalap muda asal Gunung Kidul ini. Dukungan pun berdatangan dari berbagai penjuru, termasuk dari para pecinta motorsport tanah air. Berikut beberapa komentar dari para fans Indonesia yang menggambarkan betapa bangganya mereka melihat perkembangan Veda. Melihat perjalanan Veda dari kecil sampai bisa bersaing di Eropa, bikin merinding, bro. Ini bukan anak yang numpang lewat. Ini pembalap yang benar-benar dibentuk dari dasar. Tekniknya bersih, mentalnya stabil, dan cara dia membaca ritme balapan itu level tinggi. Kita akhirnya punya harapan nyata untuk lihat bendera merah putih berkibar di MotoGP. Anak ini beda kelas. Prestasinya nggak cuma di Asia, tapi juga Eropa. Kemenangan di Mugello sama Sachsenring itu bukti kalau skillnya bukan kaleng-kaleng. Kalau pembinaan konsisten dan jalurnya benar, Veda bisa jadi ikon baru motorsport Indonesia. Sebagai orang Gunung Kidul, jujur saya bangga banget. Dari parkiran Pasar Sapi, sekarang namanya disebut komentator Eropa. Ini bukti kalau mimpi besar bisa lahir dari tempat sederhana selama prosesnya jalan. Yang paling bikin saya salut adalah fondasinya. Dia tidak masuk jalur instan. Semua dilewati step by step, nasional, Asia, Eropa. Bukan cuma cepat, tapi paham teknis balapan. Ini tipe pembalap yang kalau masuk MotoGP nanti bakal bertahan lama.